Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era globalisasi dan revolusi industri 4.0, dunia pendidikan menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Peserta didik tidak lagi cukup hanya menguasai pengetahuan secara teoritis, melainkan harus mampu berpikir kritis, kreatif, berkolaborasi, dan memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Untuk menjawab tantangan tersebut, pendekatan pembelajaran yang bersifat mendalam, deep learning, menjadi sangat penting diterapkan sejak jenjang pendidikan dasar. Lalu, bagaimana implementasi pembelajaran deep learning dalam proses pembelajaran di sekolah dasar? Halo semuanya, saya Sabariah, SPDSD, salah seorang guru di SD Negeri 1 Tepas, Kecamatan Brangrea, Kabupaten Sumbawa Barat. Murid-murid, apa kabar semua? Baik! Siapkah kalian untuk belajar? Siap! Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 6 semua hebat. Hebat! Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik! Siapkah ajari kami semua? Siap! Kami siap belajar, dengar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Pembelajaran mendalam atau yang sering disebut deep learning merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, mindful, bermakna, meaningful, dan menggembirakan, joyful, melalui olah pikir, intelektual, olah hati, etika, olah rasa, estetika, dan olahraga, kinestetik, secara holistik dan terpadu. Implementasi pembelajaran deep learning di sekolah didukung oleh 3 pilar utama. Yang pertama, yaitu mindful learning. Mindful learning merupakan pembelajaran yang mendorong siswa untuk sadar terhadap apa yang mereka pelajari, mengapa mereka mempelajarinya, dan bagaimana proses berpikir mereka berlangsung. Mindful learning memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif berdiskusi dan bereksperimen dengan memperhatikan kebutuhan serta potensi setiap individu. Contohnya, pada pembelajaran matematika, materi perkalian pecahan dan bilangan asli. Dalam konteks matematika dunia nyata, murid diajak untuk berpikir reflektif dan kritis. Dengan menggunakan alat bantu konkret seperti permen dan benda manipulatif berbentuk pizza, murid diajak mendiskusikan bagaimana cara mengambil 2/3 dari 12, berapa permen yang diperoleh. Lalu, murid diajak memvisualisasikan konsep mengambil sebagian dari total. Misalnya, 3/4 dari 8 potong pizza diperoleh 6 potong pizza. Dari kegiatan ini, guru mendorong para murid untuk menganalisis, membandingkan strategi, menyadari kesalahan, dan memperbaiki logika yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kognitif dan metakognitif, serta mendorong mereka menjadi pembelajar aktif, bukan pasif. Yang kedua, meaningful learning. Meaningful learning merupakan pembelajaran yang berkaitan dengan pengalaman hidup murid, sehingga murid dapat menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan atau pengalaman yang telah dimiliki. Meaningful learning mengajak murid memahami alasan di balik setiap materi yang pelajari. Sederhananya, murid tidak hanya sekedar tahu teori saja, mengenal fakta dari buku, atau menghafal rumus saja. Tapi mereka tahu bagaimana menerapkannya dalam kehidupan nyata. Misalnya, ketika murid belajar konsep matematika tentang persentase, murid bukan hanya menghafal rumus atau hanya sekedar bisa menyelesaikan soalnya, tapi guru dapat mengajak murid untuk membandingkan diskon pada toko online. Setelah mereka membandingkan, maka mereka mampu memilih harga terbaik yang dapat diperoleh. Yang ketiga adalah joyful learning. Apakah belajar itu harus serius dan membosankan? Tentu tidak. Joyful learning merupakan pembelajaran yang membangkitkan emosi positif, membuat siswa merasa senang, nyaman, dan antusias saat belajar. Dalam pelajaran matematika, guru dapat menyajikan materi pelajaran melalui permainan, cerita, simulasi, atau aktivitas kreatif yang dekat dengan kehidupan siswa, sehingga siswa tidak merasa tertekan saat belajar matematika,
Bahkan bisa lupa bahwa mereka sedang belajar karena sangat menikmati prosesnya. Kegiatan menyenangkan yang bisa dilaksanakan, misalnya mengajak siswa tepuk semangat, bermain tebak-tebakan, belajar sambil melihat tayangan video, atau dengan memberikan soal evaluasi dalam bentuk permainan puzzle. Belajar dengan cara yang menyenangkan membentuk motivasi intrinsik dalam diri siswa, serta mengurangi kecemasan atau ketakutan terhadap matematika, math anxiety. Nah, demikian uraian singkat tentang implementasi pembelajaran deep learning di sekolah dasar. Sebagai pendidik, saya berharap melalui pendekatan ini, proses pembelajaran tidak lagi berfokus pada hafalan semata, tetapi berkembang menjadi kegiatan yang membangkitkan rasa ingin tahu, mendorong pemikiran kritis, dan menumbuhkan kreativitas siswa. Setiap siswa mampu memahami materi secara mendalam, bukan hanya di permukaan. Mereka tidak hanya mengetahui apa suatu konsep, tetapi juga mengapa dan bagaimana konsep tersebut relevan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan demikian, siswa akan lebih mudah menghubungkan pelajaran dengan pengalaman nyata, menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan kontekstual. Semoga video ini bermanfaat dan menambah keluasan wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.